Ya, masih silang mencari potensi siapa yang paling besar untuk menantang incumbent Presiden Jokowi. Saya ingin tanya, menarik juga walaupun ini Demokrat tidak hadir, bagaimana peluang adanya poros alternatif selain Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Karena memang penantang terberatnya Pak Jokowi adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi kita tahu bersama ada yang sedang digadang-gadang, poros alternatif tidak lain tidak bukan adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Nanti kepada Anda, saya ingin melihat peluangnya dulu untuk disandingkan kepada Pak Prabowo bagaimana, peluang untuk disandingkan kepada Pak Jokowi juga bagaimana. Bang Ferry atau Pak Mardhani, silakan. Silakan Pak Mardhani. Menurut saya gini, ada beberapa nama yang di beberapa lembaga survei namanya ada, dan kisaran angkanya juga potensial. Ada nama Pak Gatot Nurmantio. Yang paling tinggi ya. Tapi beliau kan setahu saya belum pensiun, sehingga kemungkinan Pak Gatot yang bersangkutan beliau belum ngapa-ngapain juga. Sehingga kita juga belum tahu seberapa besar kalau misalkan beliau punya keseriusan terhadap pencalonan. Kemudian nama Mas Anies Baswedan. Nah, itu juga tergantung oleh Gerindra dan PKS memberi izin tidak, kemudian beliau untuk meninggalkan tanggung jawab di Jakarta. Jadi semua faktor ini masih dependen. Jadi menurut saya kita belum bisa ngukur figur-figur yang menurut lembaga-lembaga survei itu. Nah, Mas AHY itu juga potensial angkanya. Tapi apakah kemudian nama Mas AHY itu menjadi figur yang mau diusung sendiri atau kemudian disandingkan atau begitu ya? Oleh partai-partai iya, ada poros lain. baru atau kemudian bergabung. Menurut saya kalaupun ada poros baru, ya menurut saya merupakan nama-nama lain, nama-nama yang berdasarkan hasil survei itu ada. Sebab kalau memaksakan ketua umum partai yang ada untuk dicalonkan, sementara kemudian hasil surveinya juga tidak begitu baik begitu ya, signifikan peningkatannya. Ini mengingatkan kepada siapa? Mengingatkan pada PKS atau mengingatkan pada PAN? Bukan, kita nggak bicara PKS, bicarakan PAN, tapi bicara tentang tadi poros ketiga. Poros ketiga kita nggak tahu siapa. Tapi menurut saya hanya memberikan clue bahwa calon yang akan diusung, kalaupun ada yang namanya poros ketiga itu adalah figur-figur yang hidup. Kalaupun tidak ada poros ketiga, kita bicara cawapres begitu ya, kan bursa cawapres cukup lebih banyak daripada bursa capres seperti itu. Bursa calon wakil presiden di kami, ya tadi seperti disampaikan stoknya banyak, dan rasanya nama-nama yang tadi Anda sebutkan juga menjadi pemikiran seperti itu ya. Ada di dalam barisan kita. Nah, menurut Anda lebih baik? Yang sebenarnya agak kesulitan sekarang sedang mencari calon wakil presiden Pak Jokowi. Iya, nanti itu saya tanyakan. Pak Mardhani harus ditanyain. Kalau nanti ditanyain orang di sini udah baik-baik aja, tenang-tenang aja kok. Yang nggak tenang justru sekarang Pak Jokowi menurut saya kesulitan. Apa kesulitannya menurut Anda? Kan pertama, nama yang muncul ada nama Pak Budi Gunawan, ada nama PDIP. Mungkin dari PDIP, saya nggak tahu juga. Atau Bu Sri Mulyani. Tapi kan sekarang menjadi persoalan adalah Pak Jokowi harus mencari pasangan calon wakilnya yang bisa menggait atau menarik dukungan pengaruh suara Islam, Muslim di Indonesia yang menjadi mayoritas. Nah, kelihatannya kesulitan. Makanya Pak Jokowi deketin Pak Romi P3, deketin Ketua Umum PKB Pak Muhaimin. Tapi kelihatannya kalau misalkan Pak Jokowi ngambil salah satu, pasti yang lainnya akan berteriak. Contoh misalkan, kalau Pak Jokowi ngambil Pak Muhaimin jadi wakilnya, pasti P3 rada-rada berat. Ya kan? Kalau misalkan ngambil salah satunya, juga rada-rada berat. Jadi lagi mumet, makanya dia latihan tinju aja. Dan itu tidak terjadi di koalisi Anda. Mumet, dia tinju-tinju aja. Dan itu tidak terjadi di koalisi Anda, begitu ya? Ya rasanya lebih ringan, lebih simpel karena hanya sebenarnya 3. Makanya kita ini lagi ngurusin yang lain, lagi lebih penting. Saya tambahin sedikit, yang pertama ada poros 3 lebih baik ya, karena kompetisi itu esensi dari demokrasi ya. Karena kalau satu pasang buat saya itu tragedi demokrasi. Jangan sampai ada satu pasang, walaupun ada yang sedang
membuat desain seperti itu sebetulnya sangat merusak demokrasi ya. Gini, kalau ada satu warung jual beras 10.000 monopoli, nggak ada lawan nih. Tapi kalau sebelahnya jual 9.000 orang pindah, yang ini 8.000, yang 10.000 jual 7.000. Tapi diperbolehkan loh sama peraturan perundang-undangan. Dibolehkan. Itulah yang menjadi catatan besar. Nah karena itu poros ketiga lebih baik. De factonya Gerindra sama PKS sudah cukup untuk maju ya 113 kursi. Kalau misal PKB, PAN, PKB, PAN, Demokrat mau maju lebih baik. Tapi kalau mau gabung dengan kami pun kami terima dengan tangan terbuka karena memang buat kami. Atau ada partai-partai yang tadinya dukung Jokowi terus nggak puas bisa juga terbuka. Buat kami garis bawahnya Nasdem dan garis bawah atau partai lain kita bisa terbuka. Perlu nakoda baru yang mampu membawa ini keluar dari dunia yang sangat kompetitif yang tidak bisa selesai dengan paradigma yang sekarang. Tampaknya semuanya ingin adanya poros ketiga. Saya ingin nanti pengamat komunikasi politik membacanya seperti apa. Ada apa gerangan kok tiba-tiba ingin banyak pesaingnya? Seperti itu, kita akan kembali saat lagi.